Saya Ketua Wilayah Rohani Santo Athanasius. Saya dari kecil sudah menjadi Katolik, atau keluarga saya memang pada dasarnya berasal dari Katolik, meskipun itu ibu saya dulu dari Muslim, kemudian mengikuti ayah saya yang seorang Katolik. Pengalaman selama menjadi Katolik memang banyak tantangan. Ternyata jadi seorang Katolik itu yang tidak semudah, dan saya menjadi Katolik memang dari kecil, tapi pada saat ini saya menjadi Katolik lebih lagi dari sebelumnya, karena dulu saya hanya menjadi umat biasa dan sekarang saya menjadi seorang ketua wilayah rohani yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Memang dari keluarga memang ada pernah berkecimpung di gereja, tapi selama hidup saya jadi Katolik belum pernah terpikirkan kalau saya akan menjadi ketua wilayah rohani. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dan ya, puji Tuhan, ketika saya ditunjuk, tidak dipilih tapi ditunjuk sebagai ketua wilayah rohani, saya harus siap. Karena seperti orang Iko ibadah jalan salib, di mana di situ ada Simon dari Kirene. Iya. Betul itu. Nggak pernah terbayangkan. Dan bukan siapa-siapa ya. Dan bukan siapa-siapa, akhirnya ditunjuk untuk memikul salib Yesus. Ya, sama dengan di kisah sengsara, kaki-kaki dapat panggil, dapat tunjuk jadi ketua wilayah rohani. Memang pertama memang kaget, wow, enggak pernah terpikirkan. Tapi sekarang dengan karena keinginan, karena jujur dari dalam lubuk hati harus siap. Jadi mau dan harus mau tidak mau dan harus mau, saya harus memikul salib atau tanggung jawab sebagai ketua wilayah rohani. Ya, jadi ketua wilayah rohani memang waktu pekerjaan, waktu pelayanan, waktu untuk keluarga memang penuh tantangan, Mas. Tapi puji Tuhan, kekuatan iman boleh bilang waktu kita terima ini jabatan, kita ingin waktu untuk pelayanan, waktu untuk keluarga, dan waktu untuk pekerjaan ada semua. Ingin seimbang, tapi memang pada dasarnya orang masih manusia, Mas. Tapi kadang memang tantangan berat, karena skema kita ini kan petugas sipir penjara. Jadi DP waktu orang shift. Kadang yang lain libur, kita nyanda. Kadang hari Minggu itu orang lain beribadah, kita masuk dinas. Karena shift tuh 24 jam itu. Jadi kadang bagaimana ini. Tapi harus ada yang kita harus pilih, prioritaskan. Tapi ya puji Tuhan, selama jadi ketua wilayah rohani, tinggal pandai-pandai orang atur bagaimana, bagaimana supaya waktu untuk pelayanan ada, waktu untuk pekerjaan mesti ada, dan waktu untuk keluarga lagi mesti ada. Jangan sota lebih di sebelah lagi, semua jadi masalah di lain nanti. Kalau pertama sebelum ada gambaran, sebelum di posisi ketua, memang semua pasti takut, Mas. Malah puji Tuhan, setelah kita jalani, setelah berproses dan kita jadi ketua wilayah rohani, ternyata jadi ketua wilayah rohani itu mau bilang susahnya enggak, mau bilang gampang juga enggak. Tapi karena orang jadi ketua wilayah rohani ada
orang-orang yang pasti akan membantu orang, sekretaris, bendahara, seksi liturgi, tim yang sosial ada. Jadi selama kita jadi ketua wilayah rohani, so far fine nih, nggak ada. Kalau prinsipnya kita jalani saja dulu, jangan jadikan itu sebagai beban. Sama yang Simon dari Kirene kaki-kaki dapat tunjuk sudah, coba dulu, jalani saja dulu. Pokoknya hajar dulu ke depan, apapun itu rintangannya pasti mau dapat dilalui kok. Memang tantangan pasti ada, karena mau urus umat ini bukan setiap umat berbeda-beda, tapi itu salah satu dinamika tantangan yang ada yang pasti orang pasti boleh kita jalani. Harapan untuk wilayah rohani dulu. Harapan untuk wilayah rohani yang pertama selalu jaga kekompakan, karena di wilayah rohani itu kompak dalam segala hal sih, dalam ibadah, dalam kegiatan, dalam kebersamaan, jenguk orang sakit. Yang pertama, wilayah rohani itu harus kompak. Terus harapan-harapan lain tetap selalu solid, karena Ini kan pelayanan memang di setiap pelayanan enggak ada yang sempurna, enggak ada yang mulus di perjalanan. Tapi harapan saya sangat besar untuk selalu kebersamaan solid lah. Berbeda pendapat itu pasti setiap orang ada, tapi di wilayah rohani ada yang vokal, ada yang tahu niat semuanya baik. Tapi harapan selalu kompak sih paling pertama itu, karena ketika orang kompak satu dengan umat lain, ketua dengan umat, pasti enjoy itu orang. Sebenarnya ini kita bikin sama kayak keluarga, jadi orang enjoy, lepas. Salah satu penopang di paroki, salah satunya kan wilayah rohani atau kelompok basis. Intinya pada dasarnya kalau memang dari kelompok basis saja sudah kuat, pasti puji Tuhan apapun itu yang paroki program tetap selalu akan didukung, karena umat di wilayah basis atau wilayah teritorial itu so kompak, pasti akan berdampak baik untuk paroki. Terus harapan saya untuk paroki Bunda Teresa dari Kalkuta di bawah pimpinan Pastor Paroki Pastor Franky Runtu, memang selama saya menjabat bersama Pastor Paroki memang banyak harapan yang saya taruh. Harapan saya satu, tetap maju, terus lebih berkembang lagi daripada sebelumnya. Memang selama jadi relasi dengan pastor paroki, memang kami sebagai ketua wilayah rohani harus ikut stylenya pastor paroki, yang biasanya orang adem-adem ini harus out of the box, di luar zona nyaman. Jadi kami juga jadi ketua wilayah rohani dengan harapan di bawah pimpinan pastor paroki akan selalu maju. Dan itu karena kita tahu pastor paroki itu banyak DP terobosan atau ide ke depan. Jadi saya yakin paroki Bunda Teresa dari Kalkuta pasti akan lebih maju dan lebih baik lagi.